untuk rokok. Dan saya lihat setiap hari dia duduk ngerokok. Sambil ngeliatin ikan akuarium. Saya nggak tahu apa yang ada di pikirannya. Pada waktu itu kita berpikir biasa aja. Setelah saya jadi dokter, untuk tesis saya S2, saya penasaran apa sih hebatnya si rokok. Saya periksa. Teman-teman tahu nggak? Kalau Anda merokok, itu banyak sekali racun yang Anda masukkan ke dalam tubuh Anda. Bukan cuma nikotin, bukan. Jadi racunnya luar biasa. Ada 40.000 macam racun yang Anda masukkan ke dalam tubuh Anda. Racun itu akan merusak semua ikatan DNA-nya. Kebetulan yang saya periksa adalah ikatan DNA. Jadi sekarang itu kalau kita bicara penyakit, kita udah masuk ke tingkat DNA. Udah nggak bicara, oh darahnya gini. Ya itu udah zaman-zaman dulu lah. Sekarang kita udah masuk penelitian sampai ke tingkat DNA. Itu adalah penelitian terbaru, ya, teknologi yang terbaru. Dan Anda tahu, Anda yang merokok dengan satu batang satu hari aja, itu bisa menyebabkan kerusakan DNA Anda kira-kira 40%. Dokter Ida, selamat malam. Selamat malam, Miss Rosti. Luar biasa. Saya lihat slide-nya ada banyak dan sangat pack. Dengan ini waktu dan tempat saya persilahkan untuk Dokter Ida. Selamat malam untuk Bapak Ibu yang sudah join di acara kita malam ini. Malam-malam juga antusiasnya masih tinggi ya, masih 200 sekian orang, luar biasa. Jadi kita kalau cerita mengenai program Promil, sebenarnya setiap pasangan, kalau dia sudah menikah dan atau pasangan usia subur, tapi pasti semua orang itu ingin punya anak. Nah, yang jadi masalah ada kondisi di mana tidak semua orang bisa mencapai apa yang dia inginkan. Dan itu yang dikenal sebagai infertility. Nah, kalau sudah terjadi infertility, pasti yang namanya program melakukan kehamilan itu merupakan salah satu alternatif yang harus dilakukan. Pertanyaannya, berapa banyak sih kasusnya? Karena dari tadi saya mendengar Anda diskusi dengan psikolog, kok kayaknya mencari banyak ini ya, merasa sendiri. Jadi saya ingin melakukan ini, tapi kok kayaknya nggak mendapat dukungan dan sebagainya. Anda jangan khawatir. Kasus kejadian ini, menurut data dari WHO, di dunia diperkirakan kira-kira 50 sampai 80 juta pasangan. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, kita harus tahu faktor penyebabnya apa. Anda kalau ingin menyelesaikan satu masalah, Anda mesti cari akar masalah itu. Nah, akar masalah itu namanya penyebab masalah. Dan faktor kesehatan dan gaya hidup itu mempengaruhi kemampuan suami istri untuk bereproduksi. Nah, kalau saya bicara mengenai masalah kesehatan, artinya kesehatan organ reproduksi. Di situ ada kesehatan sel telur, sperma, juga ada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan organ reproduksi. Salah satunya adalah diabetes atau kencing manis, kemudian autoimmune disease, dan juga kekentalan darah, dan banyak penyakit-penyakit kronik lainnya. Saya akan angkat mengenai gaya hidup. Karena kalau Anda bicara penyakit, nanti Anda tambah stres lagi. Jadi kita bicara mengenai gaya hidup. Gaya hidup yang berfungsi sebagai salah satu penyebab adalah diet dan nutrisi. Lalu bahan-bahan yang Anda gunakan, bahan kimia tanpa Anda sadar. Misalnya Anda seorang perokok, peminum alkohol, juga kasus stres dan mental health. Makanya tadi ada sesi psikolog, saya setuju banget, bagus banget tadi ya. Jadi di sana banyak sekali masalah-masalah mental health yang bisa timbul karena Anda stres menghadapi kondisi Anda merasa sendiri. Kemudian faktor lingkungan, Anda tahu nggak, polusi itu tinggi sekali. Nggak usah jauh-jauh, saya di rumah sekarang lagi menghadapi polusi air. Air di rumah saya bisa bau, bening tapi baunya luar biasa. Kami sedang komplain ke PAM ya. Kemudian BMI. BMI itu adalah indeks massa tubuh, yaitu proporsi badan Anda kategorinya obesitas atau tidak. Lalu kebiasaan seksual dan juga irama sirkadian termasuk tidur. Ini menjadi masalah buat orang-orang muda. Saya kalau di tempat praktek, banyak sekali yang datang ke tempat saya untuk bicara mengenai penurunan berat badan. Anda boleh tanya, apa yang Dokter Ida tanyakan? Bagaimana pola tidur Anda? Itu yang selalu saya tanya. Anak-anak muda sekarang yang di usia reproduksi, mereka itu punya target, kerjaannya luar biasa banyaknya. Jadi mereka tidur itu malam sekali, bisa jam 1, jam 2 malam dengan 1000 macam alasannya.
kerjaan belum selesai, besok mesti kumpulin, belum nanti mesti loading barang, dan sebagainya. Kalau mereka bertanya ke saya, waktu tidur itu butuh berapa jam sih dok satu hari untuk orang dewasa? Antara 7 sampai 9 jam. Anda tahu apa yang mereka lakukan? Mereka tidurnya jam 2 pagi, mereka bangun kira-kira jam 11 siang. Menurut Anda benar apa enggak? 7-9 jamnya dapat, tapi ritme tidurnya nggak dapat. Artinya apa? Circadian ritmenya yang terganggu. Begitu ritme sirkadian Anda terganggu, proses inflamasi Anda tidak bisa dibersihkan oleh tubuh Anda. Jadi Anda mesti ingat, yang namanya lifestyle, pola tidur itu penting sekali. Bagaimana dengan wanita? Wanita juga yang namanya sexual transmit infection itu juga menjadi salah satu penghambat untuk terjadinya fertilitas ya. Kemudian faktor sosial, ekonomi, radiasi, kita lihat orang kemana-mana sekarang handphone dipakai, nggak ngerti radiasinya seperti apa, ditempelin di dalam celana, ada yang digantung di leher, jadi seperti leontin, dan sebagainya. Nah, saya akan bicara mengenai BMI atau obesitas postur tubuh dan juga diet serta nutrisi. Kita akan mulai apa yang harus Anda lakukan. Kalau bicara diet nutrisi, orang udah pasti tahu lah, harus makan semua makanan yang sehat-sehat. Nah, makanan yang sehat itu yang terutama untuk fertilitas adalah makanan protein yang berbasis nabati. Itu yang paling baik. Kenapa? Nabati itu tinggi akan fitoestrogen. Fitoestrogen itu merupakan salah satu hormon yang bagus sekali untuk proses kesuburan. Yang kedua, Anda harus perbanyak namanya PUFA. PUFA itu adalah polyunsaturated fatty acid. Di dalamnya tuh ada omega 3 dan omega 6. Nanti saya cerita mengenai omega 3 dan omega 6. Karena banyak orang yang nggak ngerti beli suplemen omega 3, 6, 9. Sebetulnya omega 6 tidak perlu Anda tambahkan untuk makanan orang Indonesia. Kenapa? Makanan orang Indonesia kaya akan omega 6. Dan yang namanya rasio omega 3 dan 6 itu harus seimbang. Kalau rasionya tidak seimbang, itu malah meningkatkan proses inflamasi dalam tubuh kita. Lalu jangan lupa juga Anda gunakan sebanyak mungkin makanan-makanan yang mengandung vitamin dan mineral. Juga pola-pola diet Mediterranean. Kalau anak-anak kita sekarang atau Bapak Ibu semua, teman-teman semua, model makannya, dok, katanya makannya harus tinggi protein. Jadi saya perbanyak semua protein hewani. Tahu tempe kacang-kacangan nggak terlalu suka sih dok. Sukanya daging merah, kan katanya butuh yang namanya zat besi. Saya suka pokoknya keju-keju dari produk makanan kekinian yang enak banget. Anda lihat ya. Kalau Anda menggunakan terlalu banyak protein based animal, artinya protein hewani, Anda makan karbohidrat dengan refined karbo, ya anak-anak sekarang itu sangat suka. Kalau kerja udah capek, Anda pergi ke kafe, lalu Anda mulai pesan makanan-makanan, ya minum-minuman, model croissant, model roti-roti seperti itu semua isinya adalah refined karbo. Refined karbo, kemudian protein base hewani, kemudian trans fatty acid, semua makanan yang menggunakan banyak butter, banyak mentega, dan dipanggang, itu akan menghasilkan banyak sekali asam lemak trans. Asam lemak trans jumlahnya nggak boleh banyak, hanya boleh kurang dari 1% dalam makanan kita. Kenapa? Dia biang kerok untuk terjadinya proses inflamasi dalam tubuh kita. Nah, sekarang bicara genetik menjadi sesuatu hal yang cukup menarik. Kalau bicara mengenai genetik, di situ ada peran yang namanya DNA. Dan pemeriksaan DNA ini bukan cuma melihat asal-usul keturunan. Dia bisa menilai pola makan kita, makanan apa yang terbaik buat kita, supaya kita bisa mencegah kemungkinan terjadinya penyakit, ya, kemungkinan memperbaiki fertilitas tubuh kita, dan sebagainya. Nah, ilmu inilah yang dipelajari dalam nutrigenomik. Jadi nutrigenomik itu sebenarnya dia menggabungkan antara gen atau DNA dalam tubuh kita dengan kesehatan dan diet. Jadi dia ada di tengah-tengah ini. Dan fungsinya apa pemeriksaan nutrigenomik ini? Untuk melakukan prevensi atau pencegahan. Pencegahan itu menjadi pilar kesehatan setiap manusia. Lebih baik mencegah daripada Anda mengobati. Dan yang kedua, kalaupun sampai sudah terjadi, maka Anda bisa membantu untuk memperbaiki health issue yang sudah ada. Jadi teman-teman, hari ini saya akan membuka wawasan tambahan Anda mengenai pemeriksaan terbaru, yaitu pemeriksaan DNA atau pemeriksaan genetik.
Jadi makannya berlebihan terutama dalam jumlah kalori. Kemudian gaya hidupnya adalah gaya hidup sedentary. Dan Anda tahu dengan kalori yang berlebihan di dalam tubuh sel lemak kita bisa beranak. Jadi bukannya tubuh kita aja yang bisa beranak, sel lemak bisa beranak. Beranaknya gimana? Dia bisa tambah banyak jumlahnya dan dia bisa tambah besar ukurannya. Jadi yang tadinya sel lemak kita jumlahnya cuma ada 10, dengan pola makan kita yang salah, makannya berlebihan, kalorinya banyak, maka sel lemak yang 10 ini ikut membelah. Akhirnya jumlahnya bisa naik menjadi 20, 40, 80, dan seterusnya. Nah, sel lemak yang tadinya ukurannya small itu bisa ikut membesar sampai menjadi triple L. Nah, ukuran itulah yang membuat tubuh manusia menjadi makin hari makin besar. Dan Anda tahu, sel lemak yang berlebihan ini bisa mengeluarkan yang namanya sitokain proinflamasi. Sitokain proinflamasi itu artinya signal-signal peradangan. Jadi di dalam tubuh dia akan meningkatkan pelepasan dari insulin. Insulin yang beredar di dalam darah menjadi banyak. Kalau dia banyak, efektivitas kerjanya tidak bagus, maka dia bisa terjadi resistensi insulin. Resistensi insulin ini akan menurunkan seks hormon binding globulin. Jadi hormon seks itu harus berikatan dengan protein supaya dia bisa bekerja dengan aktif. Nah, kalau Anda terjadi insulin resisten, ikatannya tidak bisa maksimal. Kalau nggak bisa maksimal, bagaimana dia harus bekerja dengan baik? Dan dia bisa ikut meningkatkan hormon androgen, meningkatkan reseptor insulin yang didudukin hormon androgen, dan terjadilah peningkatan gula darah. Nah, akibat ini dia akan menyebabkan terjadinya produksi dari androgen dan terjadilah kondisi namanya ovarian TK. Jadi ovarian itu adalah sel telur, jadi indung telur. Indung telur kita tuh mempunyai kulit selaput yang menjadi lebih tebal. Kondisi ini akan menuntun Anda masuk ke PCOS. Dan kita tahu PCOS pembentukan sel telurnya menjadi kecil-kecil ya, karena dindingnya cetakannya menjadi kecil-kecil akibat dindingnya yang tebal. Ini menjadi risiko untuk terjadinya infertility. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya satu, turunkan berat badan. Berat badan diturunkan bukan hanya dengan defisit kalori, nggak akan bisa 100%. Jadi selain defisit kalori, Anda juga mesti tahu Anda butuh makanan yang mana yang mendukung penurunan berat badan. Apakah Anda butuh makanan yang tinggi lemak, atau harus yang rendah karbo, atau harus yang tinggi protein. Nah, itu ada di dalam pemeriksaan genomik ini ya. Jadi itu salah satu keuntungan dari pemeriksaan genomik. Nah, ini saya akan kasih contohnya untuk obesitas. Ada gen yang namanya adipoq gen. Gen itu adalah DNA. Gen ini fungsinya apa sih? Gen ini fungsinya mengcoding, ya, jadi mengkode, memberikan kode supaya mesin di dalam tubuh kita bisa memecahkan lemak. Jadi ini adalah adipokin. Dia akan membentuk hormon namanya adiponektin. Hormon adiponektin ini mempunyai fungsi memecah lemak. Jadi kalau tubuh kita gendut, adiponektin kita tinggi, maka lemak dalam tubuh kita gampang sekali untuk dilunturkan. Nah, istilahnya gitu. Ini penelitian di mana orang punya variasi pada gen peluntur lemak tadi. Jadi harusnya kan fungsi gennya ini adalah fungsi dari adiponektin untuk menurunkan berat badan. Karena dia ngelunturin lemaknya. Jadi seperti mama lemon, dicuci sampai bersih. Tapi ternyata ada orang-orang yang tertentu, mama lemon yang tidak bisa bekerja secara aktif. Dan ini penelitian yang dilakukan di Spanyol pada 180 orang. Ya. Kemudian dia lakukan penilaian pada waktu pertama kali dilakukan, kemudian 8 minggu, 32 minggu, dan 60 minggu. Anda tahu nggak apa yang terjadi? Mereka-mereka yang mempunyai variasi pada gen adiponektin, ternyata dia punya risiko untuk mengalami insulin resistant sebanyak 2,4 kali lebih besar dibandingkan orang yang nggak punya variasi pada gen itu. Dan dia punya risiko metabolic syndrome. Metabolic syndrome artinya orangnya menjadi gendut sebanyak 3,24 kali lebih besar. Jadi, teman-teman, kalau Anda mempunyai variasi pada gen adiponektin ini, maka Anda punya risiko satu, pastinya bisa terjadi PCOS.
karena obesitas sudah tunggu di depan. Yang kedua, adanya insulin resisten. Begitu Anda masuk ke fase ini, maka mudah sekali untuk masuk ke fase infertilitas. Nah, oleh karena itu, yang harus Anda lakukan, nggak usah mikir terlalu aneh-aneh, turunkan berat badan segera. Mereka yang punya gen adiponektin variasi ini harus turunkan berat badan dengan defisit kalori yang jauh lebih besar. Yang kedua, saya akan bicara mengenai nutrisi. Nah, nutrisi untuk fertilitas itu harus makan nutrisi yang tinggi akan whole grain. Whole grain itu artinya karbohidrat yang tinggi akan serat. Seperti kalau Anda pilih beras, maka Anda pilih beras coklat ya, atau beras hitam atau beras merah. Itu dia lebih tinggi akan grainnya, jadi serat-seratnya. Lalu produk-produk dari kacang-kacangan ya, misalnya soy produk. Kemudian Anda bisa menggunakan makanan tinggi vitamin D, kemudian tinggi vitamin B dan sebagainya. Lalu Anda bisa mengadopsi Mediterranean diet, itu dia kaya akan omega 3. Omega 3 itu sangat baik sekali untuk kondisi fertilitas. Lalu Anda mulai membuat seimbang antara prohe dan protein nabati. Kemudian kurangin berat badan. Jadi kalau kira-kira nanti nimbang, teman-teman ukur berapa BMI-nya. Rumus menghitung BMI adalah berat badan dalam kilo dibagi dengan tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Contoh, orang-orang muda sekarang makin stres kerja, yang diminum apapun makannya, apapun pekerjaannya, pokoknya harus kopi. Tanpa kopi nggak bisa hidup. Jadi penggunaan kopi atau kafein, sumber kafein harus Anda batasin. Jangan berlebihan. Yang ketiga, terlalu banyak alkohol ya. Lalu menggunakan makanan-makanan yang tinggi AGEs. AGEs itu adalah Advanced Glycation End Product. Ini terjadi pada makanan seperti karamel. Jadi ada gula, ada protein, Anda bakar jadi satu ya, Anda balut misalnya dengan daging atau apa, wah itu mantap sekali. Dia tinggi banget agesnya. Kemudian makanan-makanan yang tinggi sugar, tinggi gula refined. Jadi mau gula merah, gula putih, gula tebu, gula apapun juga, gula batu itu adalah gula. Jadi itu harus dibatasin. Kemudian makanan tinggi lemak, ini adalah standar. Nah, kalau bicara mengenai nutrisi, saya akan bahas satu-satu mulai dari folat. Folat ini sepertinya semua orang yang ingin melakukan promil pasti akan diberikan folat. Dan ternyata folat ini peranannya besar sekali. Folat itu merupakan vitamin larut air masuk dalam golongan vitamin B. Dia adalah vitamin B9. Jadi kalau teman-teman mendengar vitamin B9, B9 itu adalah asam folat. Nah, penurunan kadar asam folat dalam darah akan meningkatkan homosistein. Jadi sebetulnya biang keroknya adalah homosistein ini. Jadi teman-teman mesti mendengar homosistein itu apa sih? Homosistein ini adalah salah satu hasil pemecahan nanti siklus vitamin B yang akan menimbulkan banyak sekali efek negatif dalam tubuh kita. Artinya apa? Begitu ada homosistein, maka homosistein ini harus cepat-cepat dibuang atau dianulir kembali, masukkan dalam siklusnya supaya nggak terlalu lama ada dalam peredaran darah. Dan untuk masuk ke dalam siklus itu dia butuh yang namanya asam folat. Tanpa adanya asam folat, maka proses siklus ini tidak akan berjalan dengan baik. Ini teman-teman lihat fungsinya homosistein. Homosistein yang ada dalam tubuh, dia bisa memberikan banyak proses inflamasi. Kita tahu inflamasi adalah proses peradangan dalam tubuh kita dan dia bisa menyebabkan infertilitas. Jadi manusia itu sakit. Orang kena kanker, orang kena diabetes, darah tinggi. Salah satunya karena banyaknya proses inflamasi dalam tubuh kita. Anda tahu nggak, kalau Anda makin stres, inflamasinya makin tinggi. Makanya banyak orang yang kena cancer. Dia selalu bilang, dok, saya makannya udah bagus. Saya olahraga loh dok. Makan bagus, olahraga bagus, kok saya kena kanker. Ternyata stresnya juga bagus banget. Tinggi sekali stresnya. Terutama pada orang-orang yang muda. Jadi kalau saya di rumah sakit, saya menemukan kasus kanker itu tinggi sekali pada anak-anak muda sekarang. Salah satunya karena stresnya tinggi ya. Jadi teman-teman ingat usahakan untuk menurunkan proses inflamasi yang ada di dalam tubuh kita. Yang kedua, homosistein ini juga bisa menyebabkan banyak kelainan pada jantung. Salah satunya adalah sumbatan jantung, stroke ya, dan sebagainya.
Lalu dia juga bisa menyebabkan timbulnya proses autoimun di dalam tubuh kita, bisa menyebabkan epilepsi atau AYAN, Alzheimer, Parkinson, mengganggu fungsi penglihatan. Jadi efeknya itu kalau teman-teman lihat banyak sekali efek negatifnya. Dan dia bisa ikut meningkatkan stres oksidatif. Stres oksidatif itu kalau bahasa awamnya itu seperti pembentukan racun yang berlebihan yang ada di dalam tubuh kita. Dan Anda tahu racun ini harus bisa dikeluarkan dari tubuh kita. Dan tubuh itu sudah dibekali oleh Tuhan. Anda punya yang namanya anti racun. Anti racun itu ada dua. Ada yang namanya antioksidan dan yang kedua antiinflamasi. Dan antioksidan ini kadang-kadang tidak mampu membersihkan racun yang sudah terbentuk dalam tubuh kita saking banyaknya. Ya, salah satu penyumbangnya adalah homocysteine. Nah, ini adalah kerja dari asam folat. Teman-teman lihat, ini adalah protein yang kita makan. Tadi saya katakan usahakan untuk mengurangi protein hewani jangan terlalu banyak. Perbandingannya adalah 1:1 dengan protein nabati. Kalau protein hewani terlalu banyak, dia bisa menghasilkan yang namanya metionin. Metionin ini di dalam tubuh akan menghasilkan homocysteine. Ingat ya, homocysteine ini adalah ibu tiri. Homocysteine ini bisa menyebabkan banyak proses inflamasi, penumpukan stres oksidatif, dan sebagainya. Jadi si ibu tiri ini harus cepat-cepat untuk diubah kembali menjadi metionin. Jangan terlalu lama ada di dalam darah. Kalau dia terlalu lama, nanti dia bisa ikut mempengaruhi proses inflamasi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, untuk merubah dia segera menjadi metionin kembali dan akhirnya dipecah-pecah lagi menjadi sistein, menjadi pemecahan lanjutan dan dibuang dari tubuh, maka dia butuh kerja dari vitamin B, yaitu B12, B6. Nah, B12 ini menjadi kunci untuk perubahan homocysteine supaya kembali menjadi metionin. Ternyata B12 ini bisa dihasilkan oleh tubuh kita kalau kita mempunyai asam folat. Jadi asam folat begitu masuk dalam tubuh dia menghasilkan tetrahidrofolat. Tetrahidrofolat ini akan dirubah menjadi 5-metil tetrahidrofolat dan dia membutuhkan enzim B12, vitamin B12 untuk diputar. Jadi ini hanyalah satu siklus untuk membantu supaya homocysteine ini cepat dikembalikan ke bentuk asalnya. Jadi jangan sendirian, jangan kiwir-kiwir di pembuluh darah. Nanti malah menimbulkan proses inflamasi. Nah, yang sering sekali terjadi, tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk segera merubah homocysteine menjadi metionin. Kenapa? Karena di dalam tubuhnya dia punya variasi pada genetik yang namanya metilin tetrahidrofolat. Di mana asam folatnya nggak bisa diubah menjadi tetrahidrofolat menjadi 5-metil tetrahidrofolat. Sehingga siklus ini tidak berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu kita akan lihat bagaimana penelitiannya. Penelitiannya banyak sekali bahwa asam folat ini ada pengaruhnya terhadap proses infertility. Juga termasuk mereka-mereka yang mengalami abortus atau keguguran. Jadi mereka-mereka yang mempunyai kadar asam folat yang rendah, ternyata homosisteinnya tinggi. Jadi cocok ya dengan diagram yang tadi saya tunjukkan. Bahwa kalau asam folatnya nggak ada, homosisteinnya nggak bisa diputar kembali. Dimasukkan lagi ke mesin cuci, nggak bisa. Karena nggak ada yang memasukkannya. Untuk memasukkannya dia butuh vitamin asam folat, vitamin B12 dan kerja dari si asam folat. Jadi penelitian ini membuktikan mereka-mereka yang mempunyai kadar asam folat yang rendah itu mempunyai nilai homocysteine yang tinggi. Jadi nggak heran kenapa mereka-mereka ini setiap kali hamil gampang sekali mengalami keguguran. Dan dia nggak tahu kegugurannya itu terjadi unexplained, tidak bisa dijelaskan. Ternyata salah satunya karena homocysteine. Jadi mereka-mereka yang mempunyai kadar folat rendah dan homocysteine tinggi ini begitu dikasih intervensi, dikasih vitamin asam folat selama 2 bulan sebanyak 0,5 miligram setiap hari. Oh, ternyata nilai asam folat naik dan homosisteinnya turun. Dan hasil klinisnya adalah risiko dia mengalami abortus menjadi jauh lebih kecil. Ya, itu efek dari si asam folat. Makanya kenapa teman-teman yang infertilitas itu pasti sama dokter akan diberikan tambahan asam folat. Dan ini adalah bahan makanan sumber, jadi kalau misalnya
Saya males deh dok, saya udah periksa asam folat, nilainya normal. Saya mau maintain aja dari makanan boleh nggak? Boleh banget. Saya selalu ngajarkan supaya back to nature. Itu jauh lebih baik. Jadi ini adalah bahan makanan sumber folat, Anda pakai aja, brokoli ya. Alpukat mumpung lagi musim, Anda silahkan beli. Dosisnya adalah sekitar 400 sampai 1000 mikrogram per hari. Yang kedua, tadi saya udah bilang, homocysteine ini mempunyai efek sebagai sebagai inflamator. Dia bisa menyebabkan banyak proses inflamasi atau peradangan dalam tubuh kita. Dan dia juga bisa ikut meningkatkan stres oksidatif atau racun di dalam tubuh kita. Dan untuk menanggulangi itu kita butuh yang namanya antioksidan. Dan antioksidan ini itu penting banget ya, penting banget untuk apa? Untuk ikut memperbaiki spermatogenesis, pematangan sperma, kapasitasi dan sebagainya. Dan Anda tahu, kalau antioksidan Anda kurang, ternyata racun Anda meningkat dengan banyak, dia bisa mengganggu semua proses spermatogenesis dan sebagainya. Kalau ini terganggu, otomatis proses infertilitas akan menjadi makin tinggi. Nah, kalau bicara spermatogenesis, maka ini adalah proses spermatogenesis sudah diatur oleh sistem endokrin di testis. Jadi spermatozoa atau sperma yang dihasilkan, dia harus mengalami pematangan dulu supaya dia bisa melakukan proses fertilisasi pada sel telur. Bagaimana dengan kapasitasinya, kemudian bagaimana dengan motilitasnya dan sebagainya. Dan selama periode ini dia harus terpapar dengan radikal bebas endogen, ya. Jadi yang namanya proses racun atau ROS atau stres oksidatif itu sebetulnya dibutuhkan juga oleh tubuh. Salah satu untuk proses pematangan dari sperma. Cuman jangan berlebihan. Kalau dia berlebihan, maka dia bisa mematikan spermanya. Dan oleh karena itu, kita akan lihat dalam proses kapasitasi ini, dia melalui serangkaian reaksi seluler yang memungkinkan terjadinya reaksi akrosom dan melepaskan enzim proteolitik. Dan disinilah kerja dari antioksidan. Jadi kalau misalnya sperma begitu dihasilkan, maka dia untuk proses pematangan supaya dia menjadi lebih gesit, kemudian dia bisa menembus sel telur, itu namanya proses kapasitasi, maka dia harus terpapar dengan racun yang ada di dalam tubuh, tapi dalam jumlah yang setara, ya. Kalau berlebihan terpaparnya malah bisa mematikan. Dan oleh karena itu harus ada keseimbangan antara si racun atau stres oksidatif atau radikal bebas dengan antioksidan, ya. Nah, antioksidan yang paling sering diberikan yang berkaitan dengan infertilitas adalah A, B, C, D, E. Dan banyak sekali Anda menggunakan suplementasi. Anda nggak tahu apa bahan makanan sumbernya. Padahal saya lebih senang Anda back to nature. Kenapa saya tidak terlalu suka untuk menggunakan terlalu banyak suplementasi untuk antioksidan, vitamin maupun mineral? Anda baca. Dia bisa menyebabkan yang namanya paradoks antioksidan. Kita belajar bahwa antioksidan itu bagus kan dok sebagai anti racun. Betul. Tapi kalau jumlahnya berlebihan, dia malah bisa ikut menjadi racun dalam tubuh kita. Makanya dikenal sebagai paradoks. Orang kalau menggunakan vitamin semua dipakai kan, antioksidan dari A sampai Z tuh dipakein semua gitu ya. Dan ternyata kalau jumlahnya berlebihan dia bisa menyebabkan reduktif stres. Reduktif stres ini ikut meningkatkan namanya radikal bebas di dalam tubuh kita atau stres oksidatif. Dan yang jadi masalah, kalau terjadi ini, dia bisa ikut mengganggu keseimbangan dari retikulum endoplasmik. Jadi di dalam tubuh kita ada banyak organ-organ tuh. Nah, organ-organ ini begitu terganggu, maka hasil produksi pabriknya tuh bisa berubah. Jadi kalau organ-organ ini kita kenal sebagai pabrik, pabrik ini menghasilkan protein, maka proteinnya terganggu. Begitu proteinnya terganggu, gen-gen yang mengkoding enzimnya juga terganggu. Jadi proses untuk kelancaran metabolisme, kelancaran pembentukan sel telur, kelancaran pembentukan sperma, semuanya bisa ikut terganggu. Jadi penting sekali untuk memberikan keseimbangan di dalam tubuh kita, ya. Jadi teman-teman lihat,
Jangan menggunakan antioksidan secara lebay atau berlebihan karena dia bisa membunuh kita. Ini adalah contoh studi yang mereka haturkan. Anda lihat, banyak sekali yang menggunakan zinc, menggunakan vitamin E, menggunakan C yang tadi saya bilang L-karnitin, wala segala macam ada. Tapi Anda lihat begitu dia kasih vitamin E aja 600 mili, hasilnya adalah no change. Nggak ada perubahan katanya. Kemudian ada juga yang memberikan lagi vitamin C dan vitamin E. Nggak ada perubahan juga. Ada juga yang pakai vitamin C dan segala macam. Nggak ada perubahan juga. Ada juga yang menggunakan lycopene juga. Tidak ada perubahan juga. Ada yang menggunakan vitamin D. Tidak berubah juga. Pertanyaannya kok bisa ya kayak gitu. Dan ini akan dijawab dengan genetik kita. Jangan-jangan tubuh Anda nggak butuh tambahan dari luar. Tubuh Anda sudah cukup mampu untuk memproduksi sendiri, dapat dari makanan. Nah, untuk tahunya bagaimana? Pastinya Anda harus bisa memeriksa. Salah satunya adalah Anda bisa periksa genetik Anda dan Anda bisa memeriksa kadar vitamin mineralnya di dalam darah kita. Lalu apa yang terbaik, Dok? Saya selalu nganjurkan pasien saya back to nature. Dokter Ida adalah tipe dokter yang tidak terlalu suka memboros-boros penggunaan obat. Dokter yang cukup hemat untuk menggunakan obat. Saya selalu mengajarkan dan mengedukasi pasien saya untuk back to nature. Itu adalah cara yang paling aman ya. Apa yang terbaik? Penelitian banyak sekali melihat antara hubungan likopen dengan kerja dari sperma. Ini adalah likopen kebetulan penelitian saya. Cuman waktu itu saya meneliti mengenai kerja dari likopen terhadap risiko kanker paru pada mereka yang merokok. Ya, sebelum saya ada satu peneliti, tapi bukan dari kedokteran. Dia meneliti mengenai efek likopen terhadap motilitas sperma. Dan hasilnya bagus sekali. Jadi likopen itu apa sih? Likopen itu adalah antioksidan yang sangat tinggi. Antioksidan ini bagus sekali diberikan buat mereka-mereka yang mengalami proses dengan stres oksidatif yang tinggi. Salah satunya adalah infertilitas, dia memperbaiki kerja dari sperma, mereka yang punya risiko kanker, dan sebagainya. Anda bisa lihat, ini adalah penelitian yang sudah dilakukan. Dan mereka memberikan lycopene supplementation. Jadi lycopene ini bukan cuma ada di bahan makanan, sekarang karena efeknya luar biasa juga pabrik-pabrik, farmasi-farmasi sudah bikin dalam bentuk suplementasi. Dan hasilnya juga luar biasa baiknya. Jadi mereka memberikan antara 25 sampai 30 miligram lycopene satu kali sehari. Jadi kalau dosisnya lebih besar, mereka berikan pada mereka yang betul-betul infertilitas ya. Jadi kalau ini subinfertility juga sudah diberikan. Dan Anda bisa lihat ini adalah bahan makanan untuk lycopene, yaitu terutama kalau di Indonesia yang gampang itu ya ada di tomat. Jadi kalau tomat itu 100 gram tomat, jadi nanti Anda beli di pasar, 100 gram tomat dia mengandung sekitar 1 sampai 8 miligram lycopene. Kebutuhan lycopene kira-kira 15 sampai 30 miligram per hari. Pada waktu saya meneliti, saya memberikan sebanyak 350 gram tomat dalam satu hari. Kenapa lycopene dipilih? Karena dia merupakan antioksidan yang sangat kuat. Dia mempunyai kekuatan 2 kali beta karoten atau vitamin A dan 10 kali dari vitamin E untuk melawan radikal bebas atau membuang racun. Dan dia ini sangat baik sekali, kuat sekali. Dia di atas dari vitamin A, vitamin C, vitamin E, dan mineral lainnya. Jadi dia kuat sekali. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan antioksidan, maka Anda bisa milih salah satunya lycopene dan pilihlah dari produk alami ada di tomat. Pertanyaannya bagaimana cara ngolah tomatnya supaya lycopennya bisa keluar. Anda jangan makan tomat seger. Anda bikin jus tomat, kemudian Anda makan tomat seger, lycopennya nggak keluar. Jadi kalau tomat yang segar itu hanya mengandung beta karoten, vitamin B, dan C. Nggak ada lycopene. Tomat ini harus dipanaskan. Kalau Anda panaskan, lycopennya keluar. Dan lycopene ini lebih menguntungkan daripada vitamin B maupun vitamin C maupun beta karoten yang ada di dalam tomat. Karena dia kuat sekali. Jadi kalau mata uang, ini mata uang Eropa mungkin ya, pound sterling. Jadi dia kuat sekali dibanding vitamin A, vitamin C, vitamin E dan sebagainya yang merupakan mata uang dari negara-negara yang lebih menengah ya. Jadi yang kekuatan mata uangnya kecil. Jadi Anda lebih baik mendapatkan lycopene daripada mendapatkan vitamin B dan kawan-kawannya.
Nah, cara manasinnya bagaimana supaya likopennya keluar? Jadi Anda ambil tomat setiap hari, kira-kira 350 gram. Pilihlah tomat yang merah. Makin merah tomatnya, makin tinggi likopennya. Itu yang harus diingat. Jadi kalau di pasar kan banyak jual tomat sayur yang warnanya agak orange-orange, merah. Nah, itu likopennya lebih rendah daripada tomat buah yang tomatnya bulat yang warnanya merah semua. Makin merah, makin tinggi likopennya. 350 gram tomat itu Anda kukus. Jangan dicelup di air, dikukus selama kira-kira 10 sampai 15 menit sampai kulit tomatnya ngelotok. Kita tahu dia ngelotok. Nah, setelah ngelotok, Anda boleh blender. Kulit dan bijinya dibuang. Hasil blendernya tuh disaring. Jadi kulit dan biji tidak boleh dimakan, kita buang. Kenapa? Dia tinggi serat. Likopen kalau ketemu serat yang terlalu banyak sifatnya adalah kompetitor. Jadi mereka kompetitor sehingga untuk berikatan dengan reseptornya tidak akan maksimal. Jadi yang jelek-jelek kita buangin dulu, bijinya kita buang, kulitnya udah ngelotok-ngelotok kita buang, kemudian buah tomatnya itu langsung kita blender. Nah, habis blender Anda saring lalu Anda tambahkan olive oil. Kira-kira 1 sendok teh sampai maksimal 1 sendok makan. Anda aduk-aduk lalu Anda minum setiap hari. Dan itu antioksidannya luar biasa. Buat mereka yang berjerawat, buat mereka yang punya kista-kista, buat mereka yang proses fertilitas ini ya, yang lagi promil-promil. Kemudian buat mereka yang kanker prostat itu penyembuhannya luar biasa banyak. Jadi Anda boleh coba untuk mendapatkan antioksidan dari likopen ya. Yang kedua adalah zat besi. Zat besi kita tahu bahwa dia bagus sekali untuk mengurangi resiko dari infertility ovulatory. Jadi mereka-mereka yang mempunyai penyebab infertilitasnya karena ovulatory, maka mereka dikasih zat besi ternyata hasilnya luar biasa. Jadi mereka-mereka yang hamilnya itu menjadi jauh lebih tinggi. Dan harus diingat, zat besi ini juga punya gen yang membuat penyerapan zat besi tidak maksimal. Saya baru punya satu pasien, pasiennya datang ke saya. Pasien ini adalah pasien obesitas, jadi dia sudah turun kira-kira 20 kilo. Kemudian dia bilang, dok, kenapa belakangan ini saya sakit kepalanya luar biasa? Saya nggak tahu penyebabnya apa. Periksa HB, HB-nya agak turun sedikit. Ya, mungkin karena pola makannya terlalu tinggi serat. Begitu diperiksa zat besinya rendah sekali. Ternyata setelah saya minta dia lakukan pemeriksaan genomik, dia punya gen zat besi sehingga penyerapan zat besinya tidak menjadi maksimal. Dan ini adalah contoh penelitian. Mereka-mereka yang setelah kita kasih zat besi, hasil Anda bisa lihat nih. Hasil untuk conception-nya, jadi pengisian kembali zat besi. Ini before, yang warna biru adalah sebelum dikasih zat besi. Yang warna pink adalah sesudah dikasih zat besi. Maka kemungkinan konsepsi atau hamilnya itu menjadi jauh lebih tinggi. Kemudian kemungkinan keguguran, risiko kegugurannya jauh lebih rendah. Dan Anda lihat begitu bayi-bayi ini ada di dalam perut ya sudah terjadi kehamilan, maka yang lahir hidupnya juga tinggi sekali. Jadi artinya peranan zat besi itu sangat penting dalam tubuh kita ya. Ini adalah contoh bahan makanan sumber zat besi. Anda lihat kebutuhan zat besi itu untuk wanita kira-kira 18 miligram per hari dan laki-laki 8 mili. Jadi semua zat gizi yang tadi saya sebutkan bukan hanya penting buat perempuan. Bapak-bapak juga harus dipakai. Jadi alangkah bagusnya kalau makanan yang kita modifikasi sehingga bapak dan ibu dua-dua bisa menggunakan makanan yang sama. Yang berikutnya saya cerita mengenai omega 3. Omega 3 kalau Anda baca ini luar biasa ya peranannya Anda bisa lihat. Nah, yang paling penting dari omega 3 itu adalah Anda mesti lihat rasionya dengan omega 6. Jadi rasio omega 3 ini penting dengan omega 6. Kenapa? Nih teman-teman lihat. Ini adalah jalur untuk pemecahan omega 3. Omega 3 itu dalam tubuh dia membutuhkan enzim yang namanya FADS1. Jadi enzim FADS1 ini akan mengubah bahan baku pembentukan omega 3 untuk menjadi EPA dan DHA. EPA dan DHA inilah yang sangat penting dalam tubuh kita. Tapi dia bukan cuma merubah jalur omega 3. Dia juga ikut kepo, ngerubah jalur omega 6. Begitu terjadi omega 6, dia akan membentuk yang namanya asam arakidonat. Asam arakidonat ini sifatnya inflamasi. Jadi tadi saya bilang, teman-teman ingat ya,
Yang namanya omega 6 nggak usah kepo ditambahin. Kenapa makanan orang Indonesia sangat banyak omega 6-nya? Kenapa itu harus dilihat? Ini loh, rasio antara omega 3 dan omega 6 itu harus seimbang. Rasio yang terbaik adalah 1:1 sampai 4. Jadi kalau mau banyak kita masih izinkan omega 6 sampai 4 perbandingannya omega 3 1. Omega 3 ini banyak sekali ada di makanan kita, ada di ikan. Jadi cari ikan yang tinggi omega 3, nggak usah salmon. Salmon nanti kantongnya nggak kuat. Anda boleh juga pakai ikan kembung ya. Ikan-ikan laut yang lainnya Anda boleh gunakan. Kalau nggak mau ikan, kalau saya vegetarian, saya boleh makan apa? Anda boleh pakai flaxseed atau chia seed. Flaxseed atau chia seed itu juga tinggi omega 3 ya. Omega 3 yang kita butuhkan adalah EPA dan DHA, dosisnya kira-kira 300 sampai 500 miligram per hari. Jadi omega 3 ini selain bagus untuk proses anti-inflamasi, dia juga bagus menurunkan trigliserid. Nah, teman-teman yang trigliseridnya tinggi, Anda boleh tambahkan omega 3, tapi dosisnya harus naik ya. Kalau ini kan cuma 500, Anda harus pakai di atas 1 gram. Dan dia punya efek yang kedua, dia bisa thinner the blood. Artinya kalau darah Anda cenderung untuk beku, cenderung untuk kental, maka Anda tambahkan omega 3. Dia bisa ikut mengencerkan darah Anda secara alami. Banyak sekali orang-orang yang dikasih pengencer darah oleh dokter karena serangan jantung, stroke, dan sebagainya. Hati-hati untuk menggunakan omega 3. Karena dia bisa ikut tambah mengencerkan darahnya. Dan kalau Anda ingin melakukan tindakan operasi, kasih tahu dokternya. Dok, saya pakai suplementasi omega 3 karena harus diberhentiin dulu kira-kira 1 minggu sebelum operasi. Kenapa? Takut risiko perdarahan. Yang berikutnya kita akan lihat mengenai zinc. Zinc ini bagus sekali Anda lihat ya, buat laki-laki nih. Untuk sperma, untuk perempuan juga bagus sekali. Dan zinc ini punya juga efek yang luar biasa mulai dari proses maturasi. Jadi mulai dari sel telur, sperma, proses fertilisasi, begitu sudah terjadi fertilisasi, embrionya mau nempel, dia juga perlu bantuan yang namanya zinc. Nanti di dalam uterus, di dalam rahim, pertumbuhan dari si janin ini dia juga butuh zinc. Jadi zinc ini memang dibutuhkan selain dari asam folat. Tapi ingat, zinc ini juga harus dalam keseimbangan. Nggak boleh kelebihan. Semua yang kelebihan dia bisa ikut membentuk radikal bebas. Ingat ya, makanya saya selalu nganjurkan, Anda mesti yakin dulu kapan suplementasi boleh diberikan. Cara yakinnya Anda cek dalam darah. Kalau dalam darah memang zinc-nya rendah, Anda boleh pakai suplementasi. Tapi kalau dalam darah zinc-nya sudah normal, Anda cukup dapat dari bahan makanan sumber zinc. Ya, ini adalah kebutuhannya. Anda bisa lihat bahan makanannya banyak sekali. Dan yang terakhir saya akan cerita mengenai vitamin D. Vitamin D udah populer sekali lah ya, mulai dari zaman COVID sampai hari ini. Vitamin D dulu dikenal sebagai vitamin yang penting untuk kesehatan tulang dan gigi. Sekarang enggak. Vitamin D itu penting banget untuk kesehatan termasuk infertility. Jadi untuk fertilitas selain juga untuk cancer. Jadi kita selalu, kalau Anda periksa kadar vitamin D untuk orang Indonesia, kira-kira 80% vitamin D-nya kurang. Kalau nggak percaya, periksa deh. Kalau Anda bilang, saya vitamin D-nya bagus, saya selalu nanya, pakai suplementasi nggak? Kalau dia bilang pakai, ya udah itu namanya bohongan. Jadi kalau Anda nggak pakai suplementasi nggak apa, Anda cek 80% itu rendah, termasuk yang ngomong. Ya, saya juga rendah. Nilai vitamin D saya cuma 9. Anda lihat, nilai vitamin D normal itu 30 sampai 100. Pertanyaannya, status vitamin D untuk orang Indonesia bagaimana? Nih, teman-teman lihat. Pada wanita, vitamin D di Indonesia itu rata-rata cuma 14. Normal tuh 30. Nah, kita itu separuh dari itu ya. Jadi, memang vitamin D ini harus diperhatikan. Pertanyaannya, kenapa sih kalau berjemur aja, Indonesia kan negara tropis, panas banget. Dan Anda lihat, banyak sekali faktor yang mempengaruhi penyerapan vitamin D dalam tubuh kita. Jadi ada faktor genetik, ada proses penuaan, ada faktor etnis, dan sebagainya. Salah satunya adalah jemuran, ya kita berjemur kena matahari, maupun diet kita.
Nah, ini adalah bahan makanan sumber dari vitamin D. Teman-teman lihat banyak sekali ada di ikan. Penyebab infertilitas, teman-teman tahu bahwa kompleks sekali dan sulit untuk diidentifikasi. Salah satu yang mempengaruhi adalah gaya hidup. Makanya kenapa kasusnya makin hari makin tinggi. Demikian juga untuk mendukung Anda supaya bisa masuk ke program Promil, maka Anda butuh untuk mendapatkan banyak data-data mengenai mikronutrien yang dibutuhkan untuk Promil tersebut. Jadi saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Waktu dan layar saya kembalikan pada Miss Rosi. Saya langsung izin bacakan pertanyaan ya, Dok ya. Oh, Karena sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ini, Dok. Lebih dari 50 di kolom chat. wow. Pertanyaan pertama dari Sister Ayu. Hmm. Dokter Ida, apakah gangguan metabolisme lemak, yaitu kolesterol tinggi, itu punya pengaruh terhadap infertilitas? Dan apakah mengkonsumsi obat seperti simvastatin juga menjadi pilihan sebelum promil, Dok? Ya, betul sekali. Jadi kalau Anda mempunyai dislipidemi ya atau profil lipid yang tidak seimbang, yang tinggi sekali, terutama kalau jenis lemaknya yang lemak yang jahat. Lemak jahat itu contohnya LDL kolesterol. Jadi kalau LDL kolesterolnya tinggi, normal itu yang paling bagus adalah di bawah 100. Ya, bawah 100 itu adalah yang paling baik. Kalau Anda misalnya tidak punya keluhan apapun juga di bawah 130 masih oke. Ya, biasa pada orang-orang muda. Karena bagaimanapun juga kolesterol tetap dibutuhkan oleh tubuh untuk membentuk hormon seks. Pada wanita untuk estrogen, progesteron, pada laki-laki androgen dan testosteron. Dan kita tahu hormon seks itu perlu kan untuk proses fertility. Tapi Anda mesti lihat bahwa yang namanya kadar kolesterol yang berlebihan tetap harus diturunkan. Kalau enggak, dia akan mengganggu proses fertilitas Anda. Kenapa? Dia bisa bikin yang namanya oxidize kolesterol. Oxidize kolesterol itu akan mengganggu proses pembentukan plak. Jadi dia ikut membentuk plak di dalam pembuluh darah. Dan kita tahu yang namanya proses fertilitas, dia juga butuh yang namanya aliran darah yang harus baik. Kenapa? Darah itu akan mengantarkan banyak nutrisi. Salah satunya adalah pengantaran vitamin dan mineral tadi, antioksidan ya, kemudian antiinflamasi. Kalau aliran darahnya menjadi tidak lancar, kira-kira penyampaiannya bisa segera nggak sih? Seperti Anda kalau pakai Gojek, Anda kan ditanya mau yang ekspres atau yang mau same day atau mau yang gimana. Nah itu kurang lebih seperti itu prosesnya ya. Ya. Dokter, ini ada pertanyaan yang cukup menarik. Bagaimana menjelaskan dengan bahasa yang bisa diterima oleh suami bahwa merokok itu sangat mempengaruhi kesuburan nih, Dok? Emang susah banget nih nyuruh Pak Su, minta Pak Su untuk berhenti merokok ini, dokter. Ya, kebetulan penelitian saya adalah saya menilai merokok. Waktu Hmm. itu saya eh, menilai, saya ingin tahu apakah efek rokok itu begitu berbahaya. Saya ingin tahu itu. Soalnya papa saya sendiri merokok waktu saya kecil. Ayah saya sudah meninggal waktu beliau berusia 49 tahun. Jadi waktu itu saya baru usia 19 tahun dan saya baru kuliah tingkat 1 semester 2 di kedokteran. Saya udah nggak punya ayah. Bapak saya tuh kalau merokok, itu satu hari bisa 3 selop. Merek rokoknya adalah Commodore, zaman dulu ya. Jadi saya anaknya yang disuruh beli itu loh ke warung untuk rokok. Dan saya lihat setiap hari dia duduk ngerokok. Sambil ngeliatin ikan akuarium. Saya nggak tahu apa yang ada di pikirannya. Pada waktu itu kita berpikir biasa aja. Setelah saya jadi dokter, untuk tesis saya S2, saya penasaran apa sih hebatnya si rokok. Saya periksa. Teman-teman tahu nggak? Kalau Anda merokok, itu banyak sekali racun yang Anda masukkan ke dalam tubuh Anda. Bukan cuma nikotin, bukan. Jadi racunnya luar biasa. Ada 40.000 macam racun yang Anda masukkan ke dalam tubuh Anda. Dan racun-racun itu akan merusak semua ikatan DNA-nya. Kebetulan yang saya periksa adalah ikatan DNA. Jadi sekarang itu kalau kita bicara penyakit, kita udah masuk ke tingkat DNA. Udah nggak bicara, oh darahnya gini. Ya itu udah zaman-zaman dulu lah. Sekarang kita udah masuk penelitian sampai ke tingkat DNA. Itu adalah penelitian terbaru, ya, teknologi yang terbaru. Dan Anda tahu, Anda yang merokok dengan satu batang satu hari aja, itu bisa menyebabkan kerusakan DNA Anda kira-kira 40%. Kalau kira-kira DNA Anda rusak, DNA itu fungsinya apa sih? Memberikan signal, melakukan coding, ya, memberikan coding signal-signal untuk pembentukan gen-gen yang baik, protein yang baik. Lah kalau itu rusak, kira-kira yang dihasilkan apa? Jadi nggak heran
Orang kalau rusak itu ya, contohnya itu bahasa awamnya, kalau racunnya sudah terlalu banyak, seperti kita itu keracunan. Manusia kalau keracunan, kira-kira berpikirnya bisa menjadi lurus nggak sih? Anda nggak usah keracunan lah. Anda kalau pagi nggak sarapan, saya pengen tahu konsentrasi Anda ujian, sefokus apa sih? Kurang lebih sama seperti itu. Jadi tubuh kita nggak fokus untuk memproduksi yang namanya gen-gen, mengkoding-koding protein yang diperlukan untuk proses fertilitas dan sebagainya. Ya, jadi nggak fokusnya itu loh. Itu yang harus dirubah. Baik, dokter, dari tadi belum dibahas tentang probiotik nih, dokter. Hmm. Apakah hubungannya dengan kesehatan reproduksi itu ada? Lalu probiotik dari mana yang lebih bagus? Apakah cair, bubuk, terus minuman kombucha yang berskubi? Hmm. Bagaimana hubungannya, dok? Oh, sekarang luar biasa nih penelitian probiotik. Gara-gara Anda ngomong, saya jadi cerita panjang lagi. Jadi, ini ada pemeriksaan yang namanya mikrobiota usus, mikrobiom. Anda tahu mikrobiom itu apa? Anda pernah mendengar bakteri baik, bakteri jahat yang ada di dalam usus manusia. Jadi usus kita itu, usus besar ya, itu banyak sekali bakteri baik dan bakteri jahat. Itu namanya mikrobiom. Mikrobiom itu adalah kumpulan dari bakteri-bakteri baik jahat maupun baik yang ada di dalam satu komunitas. Kebetulan komunitasnya ada di dalam usus besar. Dan kita yang butuh apa sih? Yang kita butuhkan bakteri yang baik. Kalau yang jahat nggak usah dikumpulin. Jadi bakteri baik inilah yang kita kenal sebagai probiotik. Bakteri baik ini supaya dia bisa hidup dan berkembang. Supaya dia kalau ada bakteri jahat yang masuk, dia bisa ngelawan. Artinya jumlahnya kan harus banyak. Dan dia juga harus kuat dong, latihan otot juga dong bakterinya. Supaya kalau ada penjahat masuk bisa ditonjok, misalnya gitu ya. Maka dia harus dikasih makan. Makanannya namanya prebiotik. Nah, bagaimana peranannya terhadap sistem kesehatan dan fertilitas? Wah, itu sudah ada, penelitiannya sudah banyak. Ternyata bakteri jahat dan bakteri baik di dalam usus kita itu suka kepo, suka mengirim signal. Jadi suka mencet-mencet WA, mengirim-ngirim berita hoax, misalnya kalau buat yang bakteri jahat. Signal ke dalam otak kita. Dia punya akses banyak banget. Ini ternyata bakteri ini luar biasa. Punya akses ke otak, punya akses ke indung telur, punya akses ke hormon seks, punya akses ke pankreas, ke semua akses dia bisa masuk. Kok bisa kayak gitu? Saya ceritakan dari awal bahwa manusia tubuhnya terdiri dari 30.000 gen. Anda tahu nggak si bakteri jahat dan bakteri baik yang ada di usus kita? Dia mempunyai gen yang 10 kali lebih banyak daripada kita. Coba. Bakterinya kecil-kecil nggak kelihatan. Kelihatannya pakai mikroskop. Tapi dia mempunyai pasukan yang 10 kali lebih banyak dari tubuh kita. Kira-kira dia punya akses banyak dong pasti kemana-mana. Termasuk mengkoding-mengkoding proses fertilitas. Dan oleh karena itu, saya selalu izinkan, selalu menganjurkan pasien saya untuk selalu menambahkan probiotik dan prebiotik dalam tubuh kita. Tapi Anda mesti tahu, dia harus ada dalam keseimbangan. Intinya harus seimbang ya, jangan kepo makan sebanyak-banyaknya. Pokoknya orang nggak boleh lebay. Kebanyakan duit juga mati. Nggak ada duit juga mati. Kebanyakan minum obat juga kelenger. Nggak minum obat juga kelenger ya. Jadi pokoknya nggak boleh kebanyakan. Jadi harus seimbang. Dan untuk tahu bakteri apa yang ada di dalam usus kita, dia dalam kondisi yang mana kurang, yang mana yang lebih, supaya kita tahu. Kalau oh ini lactobacillus yang kurang, maka kita tambahkan lactobacillus. Oh ternyata rhamnosus yang kurang, kita tambahkan golongan rhamnosus. Bifidobakterium yang kurang, kita tambahkan dia. Nah, untuk tahu itu sekarang udah ada pemeriksaannya. Namanya mikrobiota usus. Dan pemeriksaannya ini sekarang masih dikirim ke Jepang. Jadi cukup bagus sekali. Teman-teman silakan periksa. Saya udah periksa dan menurut saya hmm, mantap bener. Kenapa? Saya juga baru tahu ternyata di dalam usus saya nggak tahu itu makhluk apa datang dari mana. Kok ada ya bakteri usus saya itu yang sifatnya bisa merubah garam yang masuk ke dalam tubuh kita dengan sangat cepat. Dan ternyata memang iya, setiap kali saya makan garam atau micin dan kawan-kawannya, itu langsung kepala saya reaksinya luar biasa. Tensi saya kadang bisa cepat naik. Oh, ternyata ada ulah dari si bakteri itu di dalam usus saya. Ya, jadi
Penting sekali kalau teman-teman memang kepengen tahu seperti apa tubuh kita, Anda bisa lakukan banyak pemeriksaan yang spektakuler, yang muktakhir sekarang ini. Nanti Anda bisa tanyakan pada Prodia ya mereka yang punya salah satunya. Jadi kita bisa tanyakan aja, gitu ya.